Ya, selamat datang di Dubai. Grup Holy Land ke seri 11. Ya. Are you okay, everybody? Okay, good. Ya, kita baru turun di Dubai dan kita sedang mencari gate 8. Ini muka-muka peserta grup Holy Land yang baru bangun tapi tetap semangat, ceria. Ya. Tapi karena udara di sini berbeda jadi tidak bau. Iya. Aku akan dipecik terus. Sampai di Kairo. So this is our group. We are right in Cairo. Lagi menikmati makan siang di Mesir setelah keluar dari airport. Roti ala Mesir, makan nasi campur ala Mesir, ada sup. Ayo, ayo. Mantap. Ya, semua lagi konsentrasi menikmati makan siang ala Mesir. Kita sekarang ada di Mesir, di gereja Koptik. Cheers! Gereja Koptik. Kita akan mengunjungi gereja Koptik dan ada beberapa site di sini yang berhubungan dengan Alkitab, yaitu gereja di mana Yesus dan Maria mengungsi dari Yerusalem ke tempat ini yang disebut dengan gereja Abu Serga, dan juga gereja di mana sinagoge di mana Musa diangkat dari air yang disebut dengan Eben Ezra. Sudah dibangun abad ke-2 Masehi. Tapi akhir abad ke-4 dan abad ke-5 Masehi, orang Koptik mau membangun satu gereja besar dan cukup tinggi, maka bisa dilihat oleh semua orang dari jauh juga. Itu sebabnya insinyur Koptik memakai tembok-tembok benteng ini sebagai fondasi buat gereja. Seperti pilar-pilar ya. Dan mereka menyusun kayu-kayu di atasnya, mereka membangun gereja di atas kayu tersebut. Itu sebabnya kita mengatakan gereja gantung. Bukan karena digantung, tapi karena dibangun di atas kayu, atas benteng ini. Jadi sebentar lagi kita masuk ke dalam halaman gereja dan naik ke atas, masuk gereja gantung. Ayo, silakan Pak. Di gereja. Gereja gantung. Gantung. Halo. Hai Patut. Hai. Patut. Kita ada di gereja Koptik Kairo, merupakan kekristenan yang tertua di Mesir. Karena itu Koptik artinya orang Mesir Kristen yang tertua. Apabila Bapak mengerti artinya dan menggambarkan setengah ikan berikutnya jadi satu dan kau, artinya dua-duanya mengerti password kode. Dua-duanya iman. Ikan ini, gambar ikan. Iksas namanya dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab. Dan kata iksas terdiri dari 5 huruf, yaitu 5 huruf pertama dari 5 kata. Yesus Kristus Anak Tuhan Juru Selamat. Kita ulang. Yesus Kristus Anak Tuhan Juru Selamat. Itu iksas. Luar biasa ya. Simbol satu lagi, lihat dekat di atas ada bola-bola digantung. Dengan bola ya.
bola untuk apa itu? Ternyata itu bukan bola. Kita tahu ada binatang namanya unta. Besok kita akan melihat unta besar, gede. Ada binatang satu lagi namanya burung unta, ostrich kalau bahasa Inggris. Burung unta itu juga besar. Ini telurnya. Telur burung unta asli, kosong. Isinya dikeluarkan supaya tidak jadi busuk. Kenapa ada telur burung unta asli kosong di gereja? Artinya apa? Bapak dan Ibu, kalau burung unta itu bertelur di satu tempat, tapi selalu mau cari makanan di tempat yang jauh dari telurnya, tapi dia selalu memakan telurnya. Kenapa? Dia melihat kalau ada binatang musuh mau datang dan ambil dari telurnya, dia langsung kembali untuk menjaga. Begitu kita lihat simbol ini, kita teringat kita semua dijaga, diawasi oleh Tuhan untuk ada ambil. Ya, peserta kita sekarang ada di gereja Koptik Kairo yang disebut juga gereja gantung. Ya, karena kenapa gereja ini disebut dengan gereja gantung? Karena dibangun di atas dasar benteng yang awalnya benteng dahulu. Karena itulah disebut dengan gereja gantung. Atau cairan apapun ya. Banyak peziarah dari di mana-mana negara sudah datang. Sekarang saya minta bantuan Bapak dan Ibu. Ini kita lihat gambar ini. Ya, di sini ada gereja gantung. Ibu dan Bapak, tepatnya ada dua orang sini. Satu yang duduk di atas kursi, memakai mahkota, satu lagi yang perempuan. لا أنا مش فاكرة صدق كنت طفلة صغيرة. Maria Magdalena. Saya tidak berbicara. Anda bilang itu tujuan lukisan di gereja. Kita lihat lukisannya langsung mengingatkan orangnya atau kisahnya. Jadi itu satu lukisan bisa satu kota. Bapak dan Ibu. Jadi ini Maria Magdalena mengurapi kaki dan kepala Tuhan Yesus dengan memakai minyak narwastu. Saya cepat jadi Inilah gereja Koptik di Mesir yang dimana bayi Yesus dengan Yusuf dan Maria tinggal beberapa tahun di Mesir. Grup kita ada mengunjungi tempat ini. Sorry. Jadi gereja ini berbentuk kubahnya seperti masjid. Nah, inilah asal mula daripada masjid yang ada di Indonesia yang meniru bentuk gereja Koptik yang pertama di Mesir yang berusia ribuan tahun. Ya, inilah peserta kita sedang mendengarkan penjelasan dari guide kita tempat ini. di mana Tuhan kita pernah tinggal. Dan 500 tahun kemudian sesudah Tuhan Yesus tinggal di sini, gereja ini dibangun 500 tahun sesudahnya.
Jadi gereja ini merupakan gereja tua juga. Tapi gereja tua hampir seumur gereja yang tadi dikunjungi kita, gereja gantung. 1500 tahun. Dan kita lihat juga atap gereja sama seperti kalau kita lihat dari luar, sama seperti kapal Nuh, Bahtera. Sama ini mimbar juga, mimbar tua, tapi yang ini ada 10 pilar, ya 10 perintah Allah. Dan gereja ini ada jumlah 12 pilar besar, 12 rasul. Iya, murid Tuhan Yesus. Jadi, Ya, bentuknya Bapak dan seperti Ibu. kapal Nuh. Bapak dan Ibu, ini kesempatan luar Dan juga biasa. pilarnya Kita berjumlah bisa 12 menggambarkan turun ke murid tempat Tuhan Yesus. di mana Tuhan kita pernah tinggal. Ini ziarah pertama. Jadi kalau ada titip doa atau mau doa singkat boleh. Jadi sebelum turun, Ya, inilah rumah daripada Maria dan Yusuf selama ada di Mesir dalam pengungsian. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Matius 2 ayat 13 sampai 14, dari Mesir kupanggil anakku. Maka digenapilah segala firman-Nya. Ya, sumur ini sekarang ditutup ya. Silakan berdoa sendiri-sendiri ya. Di sinilah Maria dan Yusuf dengan bayi Yesus tinggal di Mesir selama kurang lebih 1,5 tahun. Dan dari tempat inilah sesuai dengan penggenapan firman-Nya dalam Matius 2 ayat 13 sampai 14, dari Mesir kupanggil anakku. Peserta kita persis sekarang ada di tempat ini. Ya, inilah rumah Maria dan Yusuf selama mengungsi di Mesir dengan bayi Yesus, dan di atas sumurnya. kembali ke bed. Ya, grup kita baru selesai mengadakan kunjungan di gereja di mana Maria dan Yusuf mengungsi di sini dengan bayi Yesus di Mesir yang disebut dengan gereja Bayu Abu Serga. Ya, grup kita posisinya sekarang ada di gereja Santo Simon, di mana gereja ini disebut juga gereja sampah. Oke. Ya, kenapa gereja ini disebut gereja sampah? Karena orang-orang Kristen yang ada di sekitar gereja Santo Simon ini usaha utamanya adalah menjual sampah. Jadi harta kekayaannya adalah sampah. Jadi gereja sampah ini asal muasalnya adalah sebuah bukit biasa, tetapi ketika Paus Abraham ditantang oleh penguasa saat itu, apakah mereka meyakini iman mereka dari Alkitab, Paus Abraham mengatakan mereka percaya dengan imannya yang ada dalam Alkitab, dan akhirnya diberi tantangan supaya apa yang dikatakan firman, bahwa jika dia memiliki iman sebesar biji sesawi, maka setiap orang itu akan bisa memindahkan gunung. Nah, Paus Abraham disuruh memindahkan gunung dengan doanya, dengan imannya. Maka dia mengajak semua orang Kristen yang ada di Kairo, Koptik ini, untuk berdoa
dan puasa 3 malam 4 hari. Maka mujizat terjadi. Gunung yang berasal dari tempat lain pindah ke tempat ini. Sehingga gereja ini merupakan salah satu mujizat. Inilah gereja Santo Simon yang ada di Kairo tua, yang dimana gereja ini juga sering dipelesetkan dengan gereja sampah. Mereka main sepak bola dan pada suatu hari seorang anak kecil jatuh sambil main, kepalanya terkilas roda truk proyek besar. Ini jadi hancur. Membangun gereja dalam kondisi biasa saja tahun 1970 sulit. Apalagi ada kecelakaan begitu terjadi. Artinya tidak boleh membangun gereja di sini. Proyek itu harus berhenti. Dan pasti anak kecil itu akan meninggal. Tapi pastor gereja, yaitu hamba Tuhan yang sama, yang bertemu dengan pemungut sampah pertama kali, beliau ditahbis untuk menjadi pastor. Beliau kumpulkan jemaat dan berkata, mari kita berdoa dan berpuasa lagi. 7 hari lamanya anak kecil itu sedang di rumah sakit dalam keadaan ICU. Akhirnya dia sembuh. So we are in the restaurant of Triumph Luxury Cairo. So this is a picturing of the drinks. Bersyukur memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Matahari sudah terbit ya. Sekarang ada di tempat Bikin bagus untuk sirkulasi darah. minyak di Mesir. Bagus untuk sakit leher, sakit di Di pinggang, sinilah sumber minyak-minyak ke seluruh dunia. Yang paling terkenal yaitu minyak narwastu yang bisa ditemukan di sini. Minyak mur, I do massage free. Apa aja. Tidak berbau ya? It's good option. Kenapa? Satu kali mau pakai ini, campuran 1 tetes jasmine. Jadi jasmine bau. Waktu yang lain, 1 tetes lavender, 1 tetes narwastu, rose. You can change smell, or can use there's no smell like that. apakah ada yang menjadi Cleopatra?
Maybe. Ini Cleopatra nih. Ini yang paling cantik dan Cleopatra. Kita sekarang grup kita ada di posisi di Mesir, masih di Mesir. Jadi masih ada mengunjungi pabrik kertas pertama di Mesir yang ada sebelum 2000 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir. Ya. Jadi inilah papirus yang dipakai juga untuk menulis Alkitab oleh para rasul. Sesuai keukuran yang saya butuhkan, besar, medium, atau kecil. Semisal ukuran ini. Grup kita ada di Gunung Sinai. Ini Johanna sedang menikmati perjalanan ziarah dengan unta di Gunung Sinai. Ya, dia sudah meninggalkan grup yang lain mau naik ke puncak Gunung Sinai. Ada $2. Yosua. Oke, pegang kuat. Ikutin aja ya, mantap, pintar. Oke. Ini contoh pertama paling jelas. Ya. Ya, bagaimana rasanya Pak Teddy jadi saudagar Mesir? Air wera. Tangannya kosong. Ya, Adam sedang menikmati unta di Mesir di Gunung Sinai. Hati juga boleh. Yang jauh dong, jangan mau sebentar. Bagaimana rasanya naik unta di tempat yang spesial, Adam? I might fall. Wow. Ya, sedikit takut tapi berani. Tangan kuat yang jauh. Ya, ini peserta yang paling kecil naik unta di Gunung Sinai. Yosua. Sukses Yosua. Saya berani nggak ya? Tunggu dulu mama nih mau naik dulu baru aku naik. Jadi lagi Pak, ada lagi satu. Iya, Yosua dengan berani naik unta. Padahal sebelumnya tidak pernah naik unta. Ini tempat yang spesial di Gunung Sinai. Ya, Nathan sekarang sedang menikmati unta. Ya, naiklah tinggi-tinggi ke Gunung Sinai.
Ya, ikuti irama unta ya. Exciting. Ya. Emang susah sih. Bisa. Kuat nggak ngangkat saya dia? Bisa. Takutnya tak kuat ngangkat. Sing kuat ngangkat untuk. Berani. Ya, ini tempat yang spesial berziarah di mana menikmati aura spiritual Gunung Sinai yang kokoh berdiri sampai sekarang ini, di mana umat Israel, Bani Israel menerima hukum 10 di tempat ini. Ya. Joti baru menyelesaikan misi naik untanya di Gunung Sinai. Ya, misi dengan sukses. Pak Ardiana juga sedang menikmati unta. Slow down. Oke. Kejepit. Ya. Ya, supaya pernah naik unta di tempat yang spesial di Gunung Sinai, Pak Ardiana, walaupun sesak sedikit. Ya. Saya ya, habis fotoin aku ya, habis fotoin dirinya ya. Oke, thank you. Penasaran deh. So, ya. Ya, misi dan ya, kalau ini penumpangnya seringan bagi unta ya. Ya, kita mau naik unta. Malidia, silakan. Ikuti irama unta. Ya, kita naik unta di Gunung Sinai. Dadah, Bang. Aku bisa nggak ya? Bisa, aku aja bisa. Tolong pegangnya aku biar keseimbangan. Sisi tekannya kan pasti soal. Cuma segitu ya punuk ya, mencari. Halo bro. Wah, ini sudah profesional Malidia ini naik unta ya. Bisa Udah biasa. Sering-sering ya. Wih. Ya, semua penasaran mau nyoba unta. Oke, spesial naik unta. Ayo ngomong. Hai. Naik unta. Madam kat sini. 1, 2, 3. Ya, Mbak Kristiana sudah selesai misinya naik unta di Gunung Sinai. Adik. Tidak ada rasa takut. Sudah seperti biasa. Saya tidak ya. Iya, Bunda Jami sekarang gilirannya naik unta di Gunung Sinai. Oke. Halo. Yes, say hello. Halo guys. Halo guys. Papa nak apa? Ya, Nyatanya Pak Kadong diambil madam boleh? siap, siap. Why not? Ya. Ya. Mau kemana nih, Bu? Jalan-jalan di Gunung Sinai.
Luar biasa. Sepanjang hidup apa ini pengalaman pertama naik unta? Oke, dia Adam mau jadi saudagar di Mesir, harus belajar naik unta. Senyum Dam, say hello sama papi. كل راكب معاه الاثنين هنا Oh, wah. Udah? ده راكب الكبير Enggak, mungkin nenek nggak tahu. بيصور Iya, Sekarang kan nggak iya. itu sudah Adam kayaknya sudah seperti biasa naik unta ini. Itu biasa dia naik unta dia. Say something, say something. Hai Ya. Patut, mantap, pengalaman luar biasa. Terima kasih sudah dibawa ke sini. Oi, Silakan naik gunung ya sendiri ya. siap. Dadah semua, sampai jumpa di Bali. Oke. Sorry. Banyak tadi. يا نايك بتو سودا Dia menjubluk. Atas. Siapa berikutnya? Aku lagi. Ya, kita turun sekarang. Dia senang sama saya nggak mau turun ya. Oh, dia mau. Aduh. Iya. Oke. Mission dan Siapa lagi? memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. No, it's your choice. You take it, write it down. You have two choices, either to keep it down or to take it home after writing it. Ya, kita sekarang ada di posisi gereja Nativity. Ini para pesiara grup Bali Express Indo seri 7, seri ke-11. Ibu Anoneta, Rosnana Jami. Tuhan berkati. Ya, ini peserta junior. Ini Ibu Rosita dari Papua. Salah satu peserta yang dari jauh. Paling jauh. Bu Rosita, komentar. Sekarang Anda ada posisi di rumah roti, di mana Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai roti yang hidup. Dan disinilah firman itu digenapi, di mana Yesus lahir sebagai roti yang hidup, yang memberi kehidupan. Bagaimana perasaan Ibu Rosita? Saya sangat sukacita sekali berada di tempat ini karena semua bangsa menuju ke sini. Ya, itu saja merupakan anugerah yang besar dari Tuhan. Oke. Saya dari ujung timur datang ke sini ke Israel. Oke. Thank you. Thank you. Pak Michael, Ya, siap, Muhammad. kita sekarang ada di posisi rumah roti, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan sebagai roti yang hidup. Amin. Dan inilah penggenapan itu bahwa di sini Yesus lahir di tempat itu. Bagaimana kesan-kesan? Ya, luar biasa sekali bisa di sini ya Patut ya. Yesus yang adalah Tuhan dari tempat kudusnya turun di dalam palung dan tempat yang hina. Jadi kita bisa mensyukuri, bisa di sini, bisa merasakan
spiritnya luar biasa. Thank you Pak Tut. Okay, special blessing for you from God. Ya, para peziarah mulai penuh akan masuk ke dalam di mana tempat bayi Yesus lahir. Ya, kita ada posisi di titik tempat Yesus lahir atau gereja ini, di mana kita masih antri untuk masuk ke dalam tempat di mana bintang Daud, tempat kelahiran Yesus. Harum harum Udah. Mau makan? Ya, grup kita sekarang ada di posisi Bethlehem, di mana disinilah siaran Natal seluruh dunia dari Bethlehem. Grup kita seri ke-11 Bali Expressindo telah hadir di sini, telah melihat bintang Daud, tanda kelahiran Kristus di tempat ini. Inilah wajah-wajah yang berbahagia boleh masuk dan melihat tempat kelahiran Kristus. Kita ada di pintu gerbang Sion. Zion's Gate, Mana? pintu gerbang Sion. Ya. Salah satu delapan pintu gerbang di Salah dalam satu kota tua. Kami pintu berada gerbang. di luar kota tua. Sekarang masuk ke perkampungan Yahudi. Ya, ada 4 perkampungan di dalam. Kami tapi di Bukit Sion, di luar tembok, di luar kota lama. Besok kita masuk ke dalam. Acara kita besok. Gereja Katolik, di mana Maria menurut tradisi makan pada malam itu, dikatakan ini tubuh. Kita minum juga anggur, Yesus katakan ini darah. So this was founded here, the basic of the Christian. Ya, kita ada di gereja Sion sekarang, grup kita, dan di tempat inilah perjamuan Yesus terakhir dengan murid-muridnya sebelum kematiannya. Dan diperkirakan di tempat ini juga Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun. Tidak ada, dan setelah murid-muridnya menceritakan kepada Thomas Yesus, dan dia tidak percaya. Dan kali kedua dia tapi dalam Yesus bukan dia akan sederhana. Ini dibikin oleh Ksatria Perang Salib abad 12 dalam salib. Kerajaan Kristen zaman Perang Salib dia Komodo itu menjadi misteri. ini Pada waktu peperangan yang terjadi, tapi kembali tempat ini menjadi tempat terbuka atau museum spiritual, di mana di tempat inilah Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-murid. Semalam di rumah
Ya, grup kita sudah ada di gereja Galikantu, yang artinya ayam berkokok. Jadi di tempat inilah Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, seperti yang pernah dinubuatkannya. Jadi inilah jalan, salah satu bagian jalan di mana ketika Yesus habis ditahan semalam di sini dan dibawa ke rumah imam besar Pilatus, Yesus melalui jalan setapak ini menuju jalan Via Dolorosa. Jadi ada beberapa grup kita yang masih asik dengan foto. Harga Pak Michael masih di bawah. Kristen, versi Kristen, Protestan di Garden Iya, grup kita ada sedang di kota tua Yerusalem dan kita akan menuju pelataran Bait Allah Salomo. Secara kebetulan, ya, secara Tuhan yang kasih kita menemukannya. Ya, tapi Yesus, Yosef Arimatea yang orang kaya, di sana ada taman, perkampungan yang ada di dalam kota tua Yerusalem. Ya, everything cocok sesuai dengan Alkitab. Tapi ini versi Masih sepi, toko-toko belum buka, tetapi kita sudah ada di sini karena kita akan masuk ke pelataran Bait Allah. Kita sekarang ada di gereja Holy Sepulchre, di mana menurut Katolik di sinilah kuburan dan Golgota. Ya. Dan grup kita sekarang ada di tempat ini, di gereja Holy Sepulchre, di mana kuburan dan Golgota ada di tempat ini menurut apa yang diyakini oleh umat Katolik. Tidak dibagi. Kenapa pintu? You want them to touch lubang di mana salibnya berdiri menurut versi Katolik atau hanya lihat nos? Oke, silakan. 10 jubahnya dipakai, pakaiannya dipaku salib dan disalibkan di sana. 10, 11, 12. Ya, kita ada 13 di bawah. inilah Bunda Maria yang menangisi anaknya ketika dia disalib. Disinilah Golgota menurut keyakinan versi Katolik. Ibu sempat masuk ke sana berdoa. Saya shoot lah. Doa sini. Di sini dipaku salib dan disalib pakai jam. Disalibkan di sana. Ya, grup kita sekarang ada di titik Golgota menurut keyakinan Katolik. Disinilah Yesus disalibkan dan juga dikumpulkan di tempat ini. Silakan duduk di sana berdoa, ya, berdoa. Ini apa ini Pak? Golgota. Disalibkan di Ya, sini. Yesus menurut Katolik. Di mana ratapan itu di mana? Oh, nanti itu Bu, satu-satu aja Bu. Oh, di sini tuh Ya. disalib Pak. Kakak ambil foto dulu.
Tadi aku nggak buka topi. Tidak apa-apa, enggak apa-apa. Tuhan dengar. Ya, peziarah kita tunduk di sini untuk berdoa mengucap syukur. Awas kepala ya. Telat Papa bilang. Ketika bangun hati-hati ya. Tahun yang lalu Masih ya? masuk. Awas Bu, bangun ya. Awas bangun Bu. Kalau bisa dua-dua masuk, suami istri mungkin. Om, fotoin saya Om, bertiga Om. Tolong Om. Pakai foto ini. Sorry Om, pakai ini aja Om. Yesus diturunkan dari Golgota, kemudian Perhentian 13. Perhentian 13. silakan berdoa di sana, di mana tempat inilah ya diyakini tubuh Yesus dibaringkan. Ayo semua grup, biar saya nggak bisa ambil fotonya. Ini apanya? Muraya nanti. Itu hanya bersihkan turunkan dari taruh. Oh, seperti ini yang di sana. Batu berapa? Dibungkuskan di sana. Ya, semua peserta grup kita sedang berdoa di tempat batu di mana Yesus diturunkan dari salib dan juga mayatnya dikapani di tempat ini. Kalau ada yang punya masalah, di pelataran bisa Bait menangis. Allah Ya, kalau ada yang Salomo, sakit, tapi kita juga sekaligus kadang-kadang ada bisa lihat di orang barat yang menangis, tapi bagian biasanya tembok di ratapan. tempat doa. Tapi jangan akan- bingung, grup ini kita akan- bukan tempat suci yang benar. Yang benar Bait Allah yang berada di atas, yang sudah dihancurkan, Bukit Moria. Tidak. Ya, posisi grup kita sekarang ada di Bait Allah, pelataran Bait Allah, di mana di titik inilah Gunung Moria, di mana Abraham mengorbankan anaknya Ishak yang menjadi simbol Paskah dalam Perjanjian Baru, dan pengorbanan Ishak menjadi simbol Paskah dalam Perjanjian Lama. Grup kita sekarang ada di sini. And black box near the heart. Because in the prayer it says you should love your God with all your might, with all your heart. Bagaimana Anda bisa menginjakan kaki persis di Gunung Moria, persis juga di pelataran Bait Allah Salomo. And also
Bait Allah Salomo. to remember God always in your mind. So, Jewish people, Marusita, peserta kita dari jauh sudah ada menginjakan kaki di Gunung Muria, di pelataran Bait Allah Salomo. Walaupun Bait Salomo sudah hancur, tetapi kita masih bisa melihat titik di mana Bait Allah itu dibangun oleh Salomo. Inilah tempat di mana dibangun Bait Allah Salomo atau Solomon Temple. Bisa menandingi Salomo punya pekerjaan, tapi sekarang tidak ada so lagi. Jesus did it also. You see tradition very old. What you saw down there, exactly like Jesus was born Jewish, he lived Keluarga Jew Bapak and he Filipus died. Marianto bersama Ibu Maria sudah menginjakan kaki di Gunung Muria, tempat Bait Allah Salomo dibangun. Okay. This is the most sensitive place in the world. Yes, right. Perang dunia yang ketiga bisa pecah sebab yang ini. Sebab itu Israel jaga, hati-hati. We are very careful not to escalate the situation. Like you saw, our soldiers are there. Yeah, to keep. Disinilah Yesus diadili oleh Pilatus dan semua peziarah datang ke sini, dan ini merupakan titik Via Dolorosa yang pertama, dan grup kita sekarang ada di titik Via Dolorosa 1 di mana Pilatus dihadiri tempat ini. Yeah, but quickly because no time, we are late already. The other two, they are very strict. Ya, grup kita sekarang ada di posisi Garden Tomb yang menurut versi Protestan dan Alkitab, disinilah Yesus disalibkan dan dikuburkan. Kita lihat bahwa tempat ini begitu crowded. Sekarang ini menjadi tempat bus, dan dulu tempat ini ada tempat lalu lalang orang-orang. Dan kita tahu bahwa Bukit Tengkorak sesuai dengan namanya, inilah Bukit Tengkorak itu. Ya. Meskipun dari England, keluargaan Malaysia sedang menjelaskan tentang Garden Tomb. Nanti kita akan berjalan masuk kembali ke dalam taman untuk melihat sebuah tempat pemerasan anggur. Ahli kebakaran tertarik untuk pemerasan anggur ini ke masa Yesus, ke abad pertama, ke masa Romawi, menunjukkan kepada kita dalam masa abad pertama, dalam masa Romawi ini ialah sebuah kebun anggur, bukan kebun seperti hari ini. Okey, selepas itu kita akan turun ke bawah dan melihat sebuah makam keluarga. Sekarang ada di Jalan Minggu Falmarum yang persis berhadapan dengan tembok kota tua Yerusalem, dan grup kita ada di tempat ini. Ini guide kita Ayala, ini peserta kita yang paling muda juga, Johanna. Satu lagi yang paling muda. Iya. Joshua paling muda. Ya, inilah Jalan Minggu Falmarum di mana Yesus dielu-elukan di sini sebelum peristiwa Paskah. Telur gede-gede kan, telur ketut. Tak segan ketut. Ini Yerusalem, Jalan Minggu Falmarum. Princess,
Now here you can see how the olive tree, get old. When it gets old, dia bikin kering dan dipisah, terpisah dari pohon dan dari tunas tumbuh yang baru. Like here you can see. Berdoa sambil meneteskan tetesan keringat darah. Nanti dikasih bibitnya mah. Orang mau lihat jadi sini pipinya ujung merah. Yang di sebelah barat adalah gereja Ujung-ujungnya pipinya merah. Getsemani atau gereja segala bangsa. Apa enggak lah lagi kayak apa? Ya, kita posisi grup kita ada di Taman Getsemani, di mana di sebelah Taman Getsemani ini adalah diperkirakan titik Tuhan Yesus berdoa dengan tetesan keringat darah ketika hari-hari sebelum Paskah. Dan gereja Getsemani ini dibangun oleh bangsa-bangsa, sehingga gereja Getsemani ini juga disebut dengan gereja segala bangsa. Dan gereja Getsemani ini persis ada di depan kota tua Yerusalem, di mana pintu gerbang emas persis ada di depan Taman Getsemani, di mana 2000 tahun yang lalu Yesus memasuki kota Yerusalem dalam Minggu Palmarum, dan sekarang ini pintu ini tertutup untuk selama-lamanya. Dan grup kita ada di tempat ini sekarang, kota tua Yerusalem. Hai, patut. Oke. Numpang foto sini, patut sini dah. Enjoy. Inilah pohon yang tertua dari zaman Yesus 2000 tahun yang lalu. Boleh doa pribadi di dalam. Kakak ini mana? Kakak Papua? Kakak Papua di mana ya? Kakak Papua ada? Kakak Papua? Maybe di dalam. Ada? Kakak Papua tuh yang apa? Hah? Ya, gereja segala bangsa atau gereja Getsemani di mana disinilah Yesus berdoa sebelum peristiwa Paskah, sebelum dia ditangkap dan diserahkan oleh Yudas. Yesus berdoa dengan tetesan keringat darah di tempat ini. Begitu berat akan peristiwa yang menimpa diri Yesus untuk menanggung beban dosa seluruh dosa manusia di bumi.
Thank you.